Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 3 strategi meningkatkan social proof dalam beriklan. Bisa dibilang ini adalah salah satu faktor yang cukup penting untuk membuat toko online kita rame. Oke? Nah, buat teman-teman yang baru nonton, mungkin sebelumnya teman-teman bisa tonton dulu video sebelumnya. Karena saya udah buat tahapan-tahapannya, jadi biar semuanya bisa sesuai dengan apa yang kita praktekkan nanti di lapangan. Oke, nah apa sih sebenarnya social proof? Simpelnya social proof adalah pengaruh positif yang dirasakan seseorang ketika orang lain melakukan sesuatu. Contoh, nah ini teman-teman bisa lihat juga di gambar sebelah kanan ya. Jadi customer masuk ke toko dengan social proof yang tinggi, itu tingkat closing-nya atau tingkat belinya akan lebih tinggi dibandingkan yang bawah. Customer masuk ke toko dengan minim social proof, biasanya akan mikir-mikir dulu, nanti dulu, cek toko lain dulu, dan sebagainya. Nah, contoh realnya apa sih? Toko baju. Misalnya teman-teman pergi ke toko baju, ada 2 toko baju dengan merek yang dengan bahan atau merek yang kurang lebih sama lah intinya. Nah, yang satu tokonya rame, yang A rame, yang B sepi. Biasanya secara psikologis kita akan milih toko baju yang ramai, gitu. Itu dari sisi toko baju misalnya. Ada juga restoran, restoran yang antriannya panjang sama restoran yang antriannya mungkin nggak ada, yang penuh sama yang kosong. Makanannya nggak jauh beda, mirip-mirip, tapi yang satu antriannya panjang banget. Nah, itu secara psikologis, walaupun kita belum tahu rasanya, belum mungkin rasanya lebih enak yang sepi misalnya, tapi dengan kita ngeliat dari luar aja, oh yang A lebih rame nih, lebih panjang antriannya. Itu membuat kita akhirnya milih yang A juga, gitu. Nah, kalau di dunia online, simpelnya adalah dalam bentuk postingan. Nah, ini kalau versi saya, dari pengalaman juga. Dalam bentuk postingan yang banyak yang like-nya, share, dan komen yang menarik, gitu. Beda antara postingan-postingan, misalnya saya ngiklan nih, saya ngiklan di Facebook, di Instagram, terus postingan saya sepi, gitu. Jadi, apa yang saya iklankan, misalnya saya lagi jual produk A, nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang share, sepi-sepi aja. Nah, itu biasanya tingkat untuk tertariknya lebih rendah dibandingkan dengan iklan dengan banyak yang like, banyak yang komen, sama banyak yang share. Itu dari pengalaman saya pribadi. Gitu. Saya punya satu akun iklan yang itu kontennya itu udah ada sampai jutaan yang view, ya mungkin di luar sana banyak yang sampai puluhan juta, udah ada jutaan yang view, dan komennya sampai 2.000. Jadi kalau muncul di beranda atau di iklan, itu langsung kebawa semua tuh, udah ada 2.000 komen, udah ada berapa juta yang nonton video saya, dan sekian banyak yang like. Nah, itu akan berbeda feel-nya atau psikologisnya dibandingkan like-nya nggak ada, komen yang nggak ada, dan yang share juga nggak ada. Gitu, kebayang ya? Jadi sampai sini, nah teman-teman pahami dulu maksudnya social proof itu apa. Memang tanpa harus pakai social proof juga bisa jalan gitu. Saya kan baru ngerti ini juga belum lama. Sebelum-sebelumnya tuh saya nggak pernah pakai social proof, kayak bodo amatan gitu. Iklan posting, jalan, mau nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, karena kan tujuan saya bukan naikin engagement, naikin like, comment, share, dan seterusnya kan. Tapi tujuannya kan lebih ke sales gitu. Jadi jalan-jalan aja, terus yang ngeklik juga banyak, yang akhirnya chat juga banyak, yang closing juga banyak. Nah, cuma kalau teman-teman memang jangka panjang, lebih baik sekalian ketika kita ngiklan, sekalian kita pikirin strateginya gimana caranya biar yang komen juga banyak, yang like juga banyak, yang nonton video juga banyak. Gitu. Jadi ada beberapa cara nih, nanti akan saya kasih tahu juga beberapa bocorannya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi pahami dulu sebelum saya masuk ke teknisnya, bahwa memang social proof ini penting banget. Ya bayangin aja, teman-teman lebih tertarik dengan postingan yang mana, dengan produk yang kurang lebih sama, tapi yang A ini like, comment, share-nya banyak, yang B ini sangat sedikit gitu. Pastikan kita pilihnya yang A, karena udah terbukti orang banyak yang komen, banyak yang suka, banyak yang ditertarik juga di dalam chatnya, banyak yang like, dan seterusnya. Jadi penting banget di awal kita juga menggunakan strategi menaikkan social proof ini. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita bisa menggunakan strategi yang pertama, yaitu testimoni real dari konsumen. Oke, jadi ini social proof gambaran besarnya ya. Jadi selain kita tujuannya memperbanyak orang yang like, comment, dan share,
sebelum kita masuk ke ranah sana, teman-teman bisa menggunakan testimonial juga. Ini penting banget, karena orang itu kan paling nggak suka dijualin. Kalau kita yang terus-terusan jualan produk kita tanpa ada tanda kutip pihak ketiga, itu pasti orang akan ragu gitu. Nah, tapi kalau bayangin, teman-teman pasti pernah lihat brand-brand besar di dunia atau di Indonesia, itu rata-rata mereka testimonialnya kuat banget gitu. Pihak ketiganya tuh kuat banget, entah bayar influencer, entah memang testimoninya beneran gitu, tapi intinya mereka kekuatan orang ketiganya tuh kuat banget. Bahkan sampai ngundang artis, ngasih produknya, influencer, selebgram, dan seterusnya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menggunakan testimoni real dari konsumen yang kita iklankan. Jadi testimoni ini kita kumpulin, testimoni banyak ya, mau testimoni barang sampai, mau testimoni memang dari produk tersebut, manfaatnya, dan lain sebagainya. Pokoknya testimoni dari orang ketiga atau dari pengguna, gitu. Kalau mau pakai influencer juga boleh. Nah, ini semua kita dokumentasikan, jadi teman-teman bisa capture dalam bentuk chat, bisa minta videonya juga atau fotonya. Intinya ada dokumentasinya. Karena orang itu nggak tahu di balik layarnya. Kayak misalnya saya nih, saya jualan produk A. Iya, saya kan di lapangan ngerasain ketemu konsumen, di online ya, admin saya ketemu konsumen, habis itu ngirim barang dan seterusnya, itu kan transaksinya luar biasa di balik layarnya kan. Tapi kan orang yang mau beli atau orang-orang yang di internet itu kan nggak tahu bahwa di balik layar itu ya transaksinya lumayan rame gitu. Makanya tugas kita nunjukin, karena mereka nggak tahu. Kita tunjukin bahwa, nih, rame nih yang beli, yang pakai juga banyak nih. Makanya penting banget buat kita dokumentasiin dulu. Oke, kita foto, kita rekam, atau kita capture chat yang dari konsumen tersebut. Nah, yang kedua, strategi endorse dari toko terkenal. Ini sebenarnya saya udah bilang juga di awal tadi ya, influencer, artis, selebgram itu juga bisa. Nah, cuma kalau memang budgetnya masih terbatas, teman-teman nggak harus sewa artis atau influencer dengan budget yang sampai puluhan juta, ratusan juta. Kita bisa menggunakan aplikasi Social Buzz. Social Buzz ini salah satu kayak semacam marketplace yang menghubungkan antara pebisnis online sama influencer dengan kelas yang beda-beda. Jadi ada kelas yang memang murah, ya terjangkau, sampai yang paling mahal. Dari yang 50.000 sampai 100.000 juga ada per postingnya. Nah, kita bisa gunakan jasa mereka untuk ngomong tentang produk kita, ya edukasinya kah, dan sejenisnya. Oke, buka aja, itu ngebantu banget. Saya juga lumayan dapat banyak link dari socialbuzz.com ini. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan angka social share dan engagement. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau postingannya banyak, like-nya banyak, share-nya banyak, itu otomatis engagement kita berarti tinggi. Nah, itu akan membuat mereka jadi pengen komen juga atau pengen ngeklik. Teman-teman pernah nggak ngelihat postingan yang kayaknya komennya banyak, nah kita jadi tergiur untuk baca komennya. Gitu, komennya kan macem-macem tuh ya, jadi kita lebih tergiur untuk baca komennya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk naikin social share juga. Like, comment, share, dan seterusnya. Oke, nah jadi ini gambar besarnya teman-teman semua. Nah, sekarang apa sih yang mau kita praktekkan? Nah, jadi sebelum saya praktekkan, intinya social proof yang saya maksud di sini adalah, mungkin kalau ngomongin social proof banyak jenisnya ya. Bisa social proof dalam bentuk influencer, artis, dan seterusnya, atau social proof dalam bentuk yang tadi, yang banyak video, like, comment, share, dan seterusnya. Jadi konteksnya memang beda. Nah, di sini saya akan share bagaimana caranya kita bisa membuat postingan dalam bentuk video, terus kita iklanin. Sebenarnya nggak mesti video ya, video boleh, foto boleh, intinya adalah postingan ini bakal kita iklanin, dan targetnya adalah banyak orang yang ngelihat, oke, banyak orang yang lihat iklan kita. Kalau kita pakai video, otomatis bakal naikin jumlah view kita, ngasih komentar, dan memberikan banyak like dan share. Oke, nah kita akan bahas. Jadi ini yang akan saya praktekkan di video kali ini. Gimana caranya satu postingan teman-teman ini, rame yang komen, rame yang like, rame yang share, dan itu yang akhirnya membuat calon konsumen kita jadi tertarik dengan produk kita. Oke, jadi rahasianya adalah teman-teman bisa menggunakan fitur yang namanya Post ID. Nah, ini jarang dibahas sama advertiser di luaran sana. Nah, tapi karena saya tahu ini jadi salah satu indikator yang penting, makanya saya bahas. Oke, jadi Post ID itu apa sih? Simpelnya Post ID itu, kalau teman-teman ngiklan, kan kita kan biasanya ngiklannya itu satu campaign, satu ad set, satu ad,
Terus setelah kita mau bikin iklan baru lagi kan kita create new, ya atau bikin dari awal. Oke, entar saya contohin juga ya. Jadi intinya setiap kita mau iklan dengan konten yang sama, misalnya kita punya konten A nih, ya kita punya konten A dan kita pengen bikin 10 iklan misalnya, banyak kan 10 iklan kan, dengan konten A. Jadi 10 iklan ini pakai konten A semua, cuma kita bedain biasanya misalnya di bagian ad set-nya. Ya, nih bayangin ya, kita mau iklan pakai 10 konten, oke, kontennya sama semua, tapi mungkin ad set-nya atau audiensnya kita bedain. Nah, biasanya ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan sama advertiser di luaran sana. Nah, biasanya itu kita create new atau bikin baru. Jadi tiap campaign bikin baru, tiap iklan bikin baru, tiap iklan bikin baru. Nah, efeknya adalah kalau ada orang yang nge-like atau komen, itu nggak kebawa tampilannya di iklan-iklan kita yang lain. Nah, jadi teman-teman enaknya yang pertama, kita bisa mengoptimasi satu postingan tersebut ke semua campaign yang kita buat. Jadi, enaknya kita bahkan tidak perlu repot isi bagian kreatif. Nanti sebenarnya detailnya saya praktekin biar teman-teman kebayang. Ini saya jelasin dulu teorinya ya, biar teman-teman juga lebih paham gitu. Jadi, kita mau bikin iklan sebanyak apapun ya, enaknya kita nggak perlu repot-repot ngisi di bagian ads lagi. Kan biasanya tiap kita bikin iklan, kita isi headline-nya, isi copywriting-nya, isi landing page-nya, pilih kontennya. Nah, selama kontennya sama, copywriting sama, landing page-nya sama, kalau kita mau testing ad set-nya aja, itu enak banget. Kita nggak perlu repot-repot untuk bikin iklan lagi. Jadi udah kita tinggal kayak masukin nomor aja, tinggal kita copy, taruh di bagian ads, taruh di bagian ads benar, udah nanti otomatis keluar semua tuh postingan-postingan yang pernah kita buat atau iklan yang pernah kita buat sebelumnya. Ya, jadi enak banget. Dan enaknya lagi, semuanya ke bawah. Jadi misalnya nih kita udah iklan ini selama setahun, yang komen udah ribuan, yang like udah ribuan juga, dan yang nge-view misalnya udah sampai jutaan. Nah, terus kita mau bikin iklan baru. Kan biasanya kalau kita bikin iklan baru semua dari nol lagi, dari awal lagi. Komennya dari awal lagi, like-nya dari awal lagi. Nah, kalau kita pakai fitur Post ID ini, kita tinggal masukin aja kodenya, masukin aja ID-nya, ya kayak semacam nomor gitu. Kita klik OK, udah nanti kebawa semua tuh komen-komennya tuh. Nah, itu enak banget. Oke, kita langsung masuk aja ke prakteknya, biar teman-teman kebayang. Oke, kita langsung masuk aja ke prakteknya. Jadi pertama-tama, seperti biasa kita buka Facebook dulu, kita langsung buka dashboard iklan. Nah, kita langsung checklist aja mana yang mau kita bikin sebagai post ID. Jadi, ini berlaku kalau teman-teman udah bikin iklannya. Nah, pertama kita bikin dulu iklannya, setelah kita bikin iklannya kan kita posting tuh, kita publish. Nah, habis itu kita pilih nih, iklan mana yang mau kita ambil post ID-nya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa langsung klik aja atau checklist aja iklannya. Misalnya saya ambil salah satu iklan saya ya, saya checklist, kemudian saya buka di level ads-nya nih, sebelah kanan nih. Oh, sorry, ini saya zoom dulu biar kelihatan ya. Ini saya checklist, terus saya buka di bagian ads nih, yang paling kanan ya. Saya klik bagian ads, nah, saya langsung ambil satu konten. Contoh nih yang paling atas saja ya, saya ambil, saya klik edit. Tuh, saya klik edit, saya kan punya banyak konten nih. Nah, jadi intinya gini ya teman-teman, saya punya misalnya 20 konten. 20 konten yang berbeda, atau 10 lah, 10 konten yang berbeda misalnya. Nah, 10 konten yang berbeda ini kan akan kita iklankan dengan audiens yang beda-beda. Ya kan, jangankan 10, satu konten aja itu kan kalau saya kan audiensnya banyak. Jadi misalnya saya pakai konten yang ini nih, konten A. Saya testing dengan audiens yang usia 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Saya tes dengan kota Jakarta, saya tes lagi dengan kota misalnya Jabodetabek, luar Pulau Jawa, Indonesia gitu. Jadi konten A aja ini testing ad set atau audiensnya tuh banyak banget, gitu. Nah, gimana caranya biar walaupun kita testingnya banyak banget audiensnya, tapi semua komennya kebawa, semua like-nya kebawa gitu. Jadi, orang ibaratnya begitu kita posting iklan baru, tetap tuh like-nya semua, share komennya kebawa, gitu. Nah, caranya simpel banget sebenarnya, ya teman-teman tinggal langsung aja masuk ke ini nih, bagian ad setup ya. Di sini diklik,
Oke, kemudian di sini klik use existing post. Nah, ini juga bisa diambil dari Instagram. Misalnya teman-teman punya Instagram, posting di Instagram, terus postingan Instagram itu mau kita ambil, taruh di sini, mau diiklanin, itu juga bisa. Tinggal klik aja use existing post ini. Nah, cuma kalau saya sekarang praktekinnya langsung dari Ads Manager ya. Diklik aja. Nah, setelah diklik, ini langsung keluar nih kodenya nih teman-teman. Nih, di sini nih. Nih, ini ada kodenya kan, 117 sekian sekian sekian. Nah, ini saya posting Juli tanggal 20 tahun 2021. Nah, ini postingannya nih. Nih dia. Jadi nanti kalau teman-teman ngiklan, itu tinggal klik aja kayak gini juga nih. Use existing post. Misalnya nanti ini teman-teman bikin dari awal ya, create dari awal nih. Ini saya copy dulu ya. Ini create dari awal misalnya. Nih, create ad dari awal. Kan kosong semua nih postingannya. Nah, daripada harus ngisi kan satu per satu, daripada harus ngisi, teman-teman langsung ganti aja di sini nih, ad setup-nya, ganti use existing post. Tinggal klik enter post ID di sini, masukin ID-nya. Ini kalau postingannya kosong ya, tinggal klik OK, nanti berubah gitu. Nah, ini bisa dipraktekin ke iklan yang lain, kayak ad set yang lain atau ke campaign yang lain juga gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat berapa banyak yang komen, like, sama share, teman-teman tinggal buka aja di sebelah kanan ini, ya. Ini logo kayak semacam anak panah ke atas. See post, Facebook post with comment atau Instagram post with comment. Bisa dibuka dua-duanya. Saya contohin salah satu ya, misalnya saya buka yang postingan Facebook yang sudah ada komennya. Nah, kita lihat nih, dari postingan ini kira-kira udah ada berapa orang yang like, komen, dan share. Oke, ini postingannya kita lihat ke bawah. Nih, ada sekitar 26 komen. Nah, ini di sini udah ada yang komen-komen nih. Ini bubuk ya, cara minumnya bagaimana? 28 lumayan banyak ya. Diklik kok nggak ada. Dengan kategori ini iklannya termasuk yang masih baru gitu. Kalau iklan-iklan saya yang udah lebih dari 3 bulan, itu yang komen bisa sampai ratusan gitu, oke? Ini bahkan ada yang ngasih testimoni kayak gini. Kebayang nggak kalau ada yang kasih testimoni kayak gini kan berarti enak banget nih, berarti ada yang ngebantu kita buat ngeyakinin produk ini, gitu. Ya, ini banyak banget yang komen, macem-macem lah. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin iklan baru, ini semua komennya akan kebawa. Nah, ini termasuk yang masih baru ya. Kalau misalnya udah lumayan lama postingannya, itu bisa sampai ribuan komen, gitu. Saya punya satu iklan lagi di bidang jasa, itu yang komen pengen join banyak banget gitu. Ada yang nanya harga, DM harga dong, DM harga, cara kerjanya gimana, cara joinnya kayak gimana, mau daftar dong, itu banyak banget. Jadi kebayang nggak kalau misalnya teman-teman punya konsumen yang mereka ngeliat postingan itu dan mereka ngeliat komen-komennya yang mau join, gimana caranya, nanya harga, itu kan bakal bikin orang yang baca lebih tertarik lagi kan. Nah, itulah salah satu kekuatan dari social proof, kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman simple banget tutorialnya, bisa langsung dipraktekin juga. Bagusnya dari awal ya langsung pakai social proof, langsung pakai post ID. Nah, nanti di next video saya akan jelasin gimana caranya biar teman-teman ngiklan juga dengan pakai post ID, tapi iklannya khusus untuk mendatangkan social proof, mendatangkan like, komen, sama share. Jadi fokusnya bukan ke penjualan aja, tapi ini biar banyak yang komen, yang like, sama yang share. Jadi dua objektif jalan dalam satu waktu. Nah, detailnya kayak gimana saya akan bahas di video berikutnya. Itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.